Shalom, selamat malam saudara. Selamat bertemu kembali untuk KPW kita pada malam hari ini, yang merupakan pelajaran yang terakhir dari kitab Injil Lukas. Hari ini kita akan mengakhiri dari Injil Lukas ini, yakni pelajaran yang ke-122. Puji Tuhan, minggu depan kita akan belajar dengan kitab yang baru, yakni surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Minggu depan kita akan belajar dari kitab Filipi, saudara. Dan mari hari ini, saat kita mengakhiri dalam Injil Lukas ini, kita akan terus berfollow up diri untuk menyampaikan kabar baik itu yang telah menjadi bagian yang integral dalam kehidupan kita, untuk dapat kita bagikan kepada orang-orang lain. Oleh sebab itu, judul pelajaran kita malam hari ini adalah kasih yang berlanjut, kasih yang berkesinambungan. Mari saudara, kita akan mengawali KPW malam hari ini. Kita membukanya dengan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan bersukacita Tuhan, karena selama 122 pertemuan kami boleh belajar dari kitab Injil Lukas. Dan malam hari ini kami akan menyudahi dari kitab Injil Lukas ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pemeliharaan Allah yang sungguh luar biasa di dalam setiap hidup kami. Kami dapat memelihara iman kami dengan bertekun belajar firman Tuhan, memahami dengan benar, dan kami boleh melakukannya dengan benar pula. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan untuk pelajaran malam hari ini, dan yang kepadamu dan dalam namamu ya Tuhan Yesus, doa ini pun kami persembahkan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Sekali lagi, kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Saya akan memandu saudara untuk membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, saudara sekalian, judul pelajaran kita malam hari ini adalah kasih yang berlanjut. Saudaraku, kebangkitan Yesus nyata menghadirkan perubahan dalam diri para murid, di mana dulu mereka kebingungan dan tak berdaya karena kematian Yesus. Tetapi setelah Yesus bangkit,
tidak ada lagi tempat bagi keraguan dan ketakutan dalam diri mereka. Pengharapan yang semula pupus kemudian terbit kembali. Saudaraku, 40 hari telah berlalu. Para murid saat itu ada bersama dengan Yesus. Ayat yang ke-50 tadi yang kita baca, Yesus pun memberkati mereka. Berkat yang merupakan jaminan perlindungan dan pimpinan Tuhan atas mereka. Kemudian Yesus terangkat ke surga dalam ayat yang ke-51. Saudaraku, mungkin para murid merasa takjub, tetapi mereka tahu bahwa Yesus akan menggenapi janjinya untuk mengirimkan Roh Kudus kepada mereka. Roh Kudus yang akan menjadi penghibur bagi mereka dan yang akan memampukan mereka untuk menyebarkan kabar baik. Saudaraku, para murid yang dulu kebingungan dan tak berdaya karena kematian Yesus, kini berubah. Mereka yang sebelumnya sangat sedih karena ditinggal mati oleh Yesus, kini merespons kenaikan Yesus. Ayat 52, dengan apa? Dengan menyembah Dia. Nah, saudaraku, kini mereka tahu benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Anak Allah yang layak menerima puji dan sembah. Mereka yang beberapa hari sebelumnya gemetar ketakutan di balik pintu yang terkunci, bersembunyi dari pemimpin agama Yahudi yang menyalibkan Yesus, guru mereka. Kini para murid berada di bait suci yang merupakan markas besar bagi agama Yahudi. Saudaraku, mereka telah berani menyatakan diri sebagai pengikut Yesus. Mereka tidak lagi menyembunyikan iman dan kasih mereka pada Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita telah mempelajari kehidupan dan pelayanan Yesus sampai dengan pada kenaikannya. Kini Yesus ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mempersiapkan tempat bagi kita. Nah, saudara, namun bukan berarti pelayanan Yesus berhenti begitu saja. Nah, sebagai muridnya, kitalah yang harus melanjutkan pelayanan yang telah Yesus mulai di dalam dan melalui diri kita. Kita pun harus membebaskan mereka yang terbelenggu, mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin rohani, miskin dalam kehidupan, agar mereka mendapat dan menerima berita pengampunan dosa, dan mereka pun dapat menjadi orang-orang percaya seperti saya dan saudara. Kita harus memberitakannya itu sampai Yesus datang kembali pada saatnya nanti untuk menjemput kita. Mari saudara sekalian, kita mengaktualisasikan kasih Kristus yang dalam diri kita ini kepada segenap bangsa, kepada segenap manusia, sampai Yesus datang pada kali yang kedua.
Inilah kasih yang berlanjut. Berlanjut kita memegang kendali estafet kasih itu kepada orang-orang lain agar dunia ini diselamatkan. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan mengakhiri pelajaran kita pada malam hari ini. Kita akan sharing bersama, kita akan berdiskusi. Yang paling penting kita akan menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Dengan 2 pertanyaan bantu yang akan menolong kita untuk dapat berdiskusi malam hari ini. Yang pertama, saudara, seberapa besar kasih yang telah saudara terima dari Tuhan Yesus? Sekali lagi, seberapa besar kasih yang telah saudara terima dari Tuhan Yesus? Dan yang nomor 2, seberapa besar kasih yang dapat saudara bagikan bagi orang lain? Seberapa besar kasih yang dapat saudara bagikan bagi orang lain? Ini merupakan penerapan dalam kehidupan kita ini. Mari kita akan bersama-sama berdiskusi yang akan dipandu oleh para pembina di wilayah KPW kita masing-masing. Dan sampai kita akan bertemu untuk KPW minggu yang akan datang dengan belajar dari kitab Filipi. Baik saudara, mari kita akan mengakhiri pelajaran malam hari ini. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang begitu baik dan mengasihi kami, kami dapat menikmati kasih, anugerah dan pengampunan-Mu itu di dalam kehidupan kami melalui kasih kuasa-Mu yang ajaib, yang besar, dan itu pun harus kami lanjutkan, harus kami wartakan kepada segenap makhluk. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh menyelesaikan kitab Injil Lukas yang selama 122 kali pertemuan kami boleh belajar dari dalamnya. Oh Tuhan, namun ini semuanya akan menjadi sia-sia jikalau kami tidak mengaplikasikan, menerapkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari kekal sampai selama-lamanya. Kepadamu dan dalam nama-Mu pula kami mempertaruhkan doa kami ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Selamat berdiskusi. Dan sekali lagi, sampai bertemu kembali untuk minggu yang akan datang. Yang ada yang menyelenggarakan hari Rebo atau Kamis, terserah menurut kesepakatan di wilayah saudara masing-masing. Tuhan memberkati kita.